Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayahke kepada Rabang dari Sabang sampai Merauke. Halo. Semoga sehat semuanya. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya santai di taman ya, begitu ya. Masih tetap menggunakan masker. Kepada kawan-kawan semuanya, tetap disiplin dan taati peraturan di negara penempatan yang berlaku agar kita bekerja bisa dengan aman, tentram, damai, tidak ada masalah seperti itu ya. Jadi buat semuanya, kemarin ada yang bertanya banyak sekali karena kemarin mbak saya keluar dari majikannya, bekerja 6 tahun. Ada yang bertanya, dapat uang servis nggak sih, dapat long servis nggak sih, gitu kan. Nah sekarang insya Allah dengan kemampuan saya yang ya sangat terbatas banget, insya Allah saya akan membagikan informasi ya kemarin yang terjadi kepada mbak saya juga. Dan ini saya dapat sedikit informasi juga dari JRI ya, yang insya Allah saya akan salurkan kepada sahabat migran lainnya, begitu ya. Jadi simak dan langsung kita ke TU, yaitu topik utama. Jadi pertama-tama saya ingin membahas kemarin yang mbak saya 6 tahun, karena kemarin ada pertanyaan, jadi saya jawab sekarang ya pemirsa. Jadi mbak saya itu kemarin itu bekerja satu majikan 6 tahun. Nah, dan sebelum itu banyak sekali kawan-kawan mendengar bahwa katanya sekarang ini di Hong Kong sudah tidak berlaku yang namanya uang long service, begitu ya. Nanti mbak saya akan saya bahas setelah ini penting banget ya. Banyak sekali kawan-kawan yang bilang long service di Hong Kong sudah ditiadakan, sudah tidak berlaku. Salah besar. Iya, yang bilang begitu itu salah besar ya. Karena yang namanya hak long service di Hong Kong ini masih berlaku. Nah ini akan saya bacakan. Saya dapat informasi ini langsung dari KJRI ya kawan-kawan. Jadi banyak sekali agensi yang ngomong long service sudah ndak ada, sudah ndak berlaku. Oh no. Nah jadi pemirsa simak terus beritanya ya. Nah saya akan langsung bacakan nih, bentar ya. Ini sama bapak di sini. Nah ini, jadi ini saya dapat langsung info dari bapak. Nah saya langsung konsultasi dan beliau menjawab, bila merujuk pada aturan ketenagakerjaan Hong Kong, ada persyaratan yang dipenuhi agar pekerja domestik asing bisa mendapatkan long service. Ini jadi ini peraturan dari pemerintahan Hong Kong ya teman-teman. Begini ya peraturannya, setiap pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan long service apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Simak. Yang pertama, bekerja pada satu majikan yang sama lebih dari 5 tahun. Ya, lebih dari 5 tahun. Dan yang kedua, diberhentikan atau perjanjian yang telah ditentukan tidak diperpanjang atau tidak dibutuhkan lagi oleh majikan. Yang ketiga, dinyatakan tidak sehat untuk selamanya oleh dokter. Dan yang keempat, umurnya 65 tahun atau lebih. Atau yang kelima, meninggal selama masa kerja. Nah, apabila majikan telah menawarkan secara tertulis untuk memperbarui kontrak kerja atau memperkerjakan kembali berdasarkan kontrak kerja baru, tetapi PMI tersebut menolak tawaran tersebut dengan tidak beralasan, maka PMI tersebut tidak mendapatkan long service tersebut. Nah jadi demikian penjelasan yang dapat disampaikan ya pemirsa. Nah itu tadi dia persyaratannya, dan itu ketentuan itu dari pemerintahan Hong Kong, bukan dari KJRI ya. Itu peraturan itu dari pemerintahan Hong Kong yang dikonfirmasikan dengan KJRI, lalu dari KJRI diinfokan kepada kita sahabat migran Indonesia. Jadi pemirsa,
selama kita bekerja satu majikan selama 5 tahun, itu kita sudah mendapatkan hak long service, masih ada dan masih berlaku. Ingat ya, kalau ada agensi yang ngomong udah nggak berhak, udah nggak berlaku, bohong, masih ada. Dengan syarat majikan sendiri yang sudah menentukan tidak memberlakukan kita bekerja ya. Misalkan kawan-kawan bekerja di majikan sudah 5 tahun, misalkan lebih 1 bulan begitu, terus majikan tiba-tiba nginterminate kita ya setelah 5 tahun, misalkan berapa bulan gitu ya, atau sudah 5 tahun tiba-tiba majikan menginterminate kita, ataupun majikan jujur sama kita, dia udah nggak mampu bayar kita, misalkan ya, saya nggak ambil pembantu lagi kayak gitu ya, saya tidak ngejeng kamu, sehingga majikan memutuskan kontrak kerjanya dan terpaksa kita harus keluar dari rumah majikan, kita akan mendapatkan long service karena majikan sendiri yang memutuskan kontrak kerja. Tetapi kalau kita, nah walaupun kita sudah bekerja selama 6 tahun, ingat sudah 5 tahun lebih, tetapi kita yang memutuskan kontrak, kita yang ngebreak, kita misalkan mau pulang Indo ya, misalkan Pak Bos, Bu Bos, saya udah nggak mau kerja lagi, saya mau pulang Indo langsung begitu ya, misalkan. Atau majikan kalian makin sini makin rewel ya, makin mapan, makin bawel, makin pelit begitu ya, terus kalian nggak tahan ya kawan-kawan, sehingga sudah 7 tahun ataupun sudah 6 tahun akhirnya kita ngomong sama majikan, Pak Bu maaf saya nggak bisa lanjut kontrak, saya mau keluar aja. Nah kita tidak bisa dapat apa-apa karena kita yang memutuskan ingin keluar dari rumah majikan, walaupun kita sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Paham ya sampai di sini ya kawan-kawan? Nah jadi tadi sudah saya sebutkan itu yang mendapatkan hak-hak long service, tadi saya sudah sebutkan ya, umurnya berapa ya tadi, 60 lebih ya pemirsa, itu juga dapat long service, ataupun yang meninggal di rumah majikan juga sama 65 tahun ya, udah tua ya berarti. Nah saya ingin membahas tentang mbak saya kemarin. Ingat, ini buat pembelajaran buat kawan-kawan semuanya agar tidak nasibnya sama seperti mbak saya ya. Jadi mbak saya ini pas kontrak kedua ya, pas 4 tahun dia menjaga anak, 3 anak, ada nyonya, ada tuan, dan ada nenek ya. Kadang 1 minggu sekali yang makan ada 15 orang kayak gitu ya, banyak ya, banyak orang ke situ. Jadi keluarganya keluarga besar, rumahnya juga besar ya begitu. Jadi pas tanda tangan kedua, pas mbak saya sudah bekerja selama 4 tahun, udah tanda tangan kedua ya, pas mau tanda tangan kedua, kontrak kerja kedua, beliau ditawarkan oleh majikannya begini, kata nyonyanya, Cece kalau kamu mau nambah kontrak, saya akan kasih kamu uang long service, begitu mboknya ngomong. Padahal mbak saya ini maksudnya dia itu mau berhenti tadinya karena terlalu capek ya, bebannya terlalu berat begitu. Tetapi karena sama majikannya diomongin begitu, jadi dia mau tanda tangan kontrak ketiga, jadi 6 tahun ya kontrak ketiga. Karena sama neneknya juga yang dijaga, neneknya juga ngomong seperti itu, iya Cece kalau kamu lanjut kontrak, kamu akan saya kasih ada uang long service, nanti kamu akan dikasih uang long service begitu. Coba kalian kalau diomongin gitu, kalian tergiur nggak? Pasti walaupun capek, lumayan kan di Hongkong uang long service-nya besar begitu, lumayan begitu kan ya, terpaksa. Jadi mbak saya ini terpaksa mau tanda tangan dan lanjut kontrak ketiga, yaitu 6 tahun. Nah setelah 6 tahun, karena kerjaannya itu makin berat ya teman-teman, tetapi baik majikannya maupun neneknya itu kadang sewaktu-waktu, kadang sering ngomong, nanti kalau kamu keluar dari sini aku akan kasih kamu long service, begitu ya. Begitu aja ngomongnya terus, begitu sering sekali kayak gitu. Sehingga mbak saya ini memutuskan, karena nggak kuat, memutuskan kontrak keempat ke 8 tahunnya itu beliau
keluar dari rumah majikan, bilang saya nggak mau nambah kontrak begitu ya, saya mau keluar, maaf nyonya, tuan, nenek, saya nggak bisa lanjut ya. Mbak saya ngomong terang-terangan, dan beliau juga ngomong langsung karena emang majikannya kan waktu kontrak kedua udah janji mau ngasih long service. Nah pas kemarin itu dia ngomong saya mau keluar, maaf nggak bisa lanjut kontrak keempat, tetapi saya juga pengen minta menagih janji nyonya, karena nyonya mau ngasih uang long service dulu ke saya ya, sekalian sekarang saya minta uang long service-nya. Langsung majikannya bentak mbak saya, neneknya juga langsung, kata siapa, aku nggak ngomong gitu, karena kamu yang salah, kamu nggak mau lanjut kontrak. Jadi nggak ada long service-nya, uang long service-nya nggak ada karena kamu nggak mau lanjut kontrak. Bayangin. Maaf ya teman-teman kalau berisik ini. Ya, paham ya pemirsa? Langsung bentak-bentak majikannya. Kata siapa? Nggak ada uang long service. Kamu kan nggak lanjut kontrak kerja. Gitu ngomongnya. Padahal beliau sudah janji ke mbak saya waktu kontrak kerja kedua, udah janji mau ngasih long service sampai kontrak ketiga, sampai kontrak kerja keempat, mbak saya keluar, gak mau tanda tangan, ditagih nggak ngasih. Jadi kesalahannya di sini ya teman-teman. Kesalahan mbak sayanya dari awal harusnya ngomong, kalau nyonya pengen ngasih uang saya long service, saya pengen nyonya tulis di atas kertas bahwa nyonya mau ngasih saya uang long service. Kalau nyonya nggak mau nulis, saya nggak mau lanjut kontrak kerja. Harusnya begitu pemirsa, ini buat pembelajaran aja. Jadi mbak saya itu cuma diomongin doang gini, cuma secara lisan doang, dan saya sudah konsultasi juga bahwa tidak ada barang bukti berat. Misalkan majikannya sudah janji lewat tulisan, saya mau ngasih kamu uang long service, langsung ditanda tangan, langsung ada itunya tanda tangan majikan juga ya, ada materai juga, itu baru itu bisa dileborkan ya, itu bisa dituntut majikannya. Tetapi mbak saya ini nggak bisa nuntut karena majikannya cuma lewat lisan doang, janji doang, ngomong doang, kamu akan dikasih gini-gini. Jadi mbak saya nggak minta secara tulisan. Nah di sini kawan-kawan harus lebih hati-hati. Kalau kawan-kawan dijanjikan uang long service sama majikannya, tolong sama majikannya ngomong, maaf sebelumnya nyonya, saya ingin lanjut kontrak kerja, tetapi saya pengen ada tulisan sechiko ya. Misalkan kalian mau ngasih nanti uang long service kepada saya pengen kalian nulis, saya tanda tangan, dan kalian juga tanda tangan, kita bikin kesepakatan bersama, udah gitu doang. Jadi suatu saat kalau majikan tidak ngasih uang long service kepada kita, kita bisa tuntut mereka dengan bukti itu. Nah gitu ya kawan-kawan, paham? Jadi uang long service itu masih berlaku, ada itu hoax itu ya, yang bilang kemarin nggak ada long service sudah dihapus. Yang pasti peraturannya sudah tadi saya bacakan begitu ya. Yang memutuskan kontrak kerja itu majikan, bukan kita. Sedangkan mbak saya kemarin, mbak saya sendiri yang mau keluar karena udah nggak kuat ya, udah kontrak keempat, karena beliau juga dulu terpaksa ngelanjutin kontrak kerjanya itu karena diiming-imingin long service. Nyatanya nggak dikasih, dan ya teledor juga, nggak minta tanda buktinya juga, hanya lewat ngomong doang. Jadi kita nggak bisa nuntut ya. Akhirnya mbak saya kerja selama 6 tahun ditahan-tahanin ya, nggak dapet, nggak bisa nuntut, saya pun nggak bisa bantu karena nggak ada barang bukti yang kuat ya, karena mbak saya sendiri yang mau keluar gitu ya. Kalau majikannya itu yang mengeluarkan mbak saya dari situ kemarin, dapat besar tuh mbak saya long service, karena majikan yang mecat, tetapi kan mbak saya sendiri yang mau keluar
kita sendiri yang mau keluar dari majikan. Oke, paham ya kawan-kawan? Silakan jika ada perlu yang ditanyakan di bawah sini mengenai tentang long service ini ataupun ketenaga kerjaan lainnya juga boleh ya. Bila ada pertanyaan khusus boleh langsung ke IG saya. Dan jangan lupa simak terus informasi-informasi dari KJRI Hongkong ataupun konsulat-konsulat lainnya ya, agar tidak ketinggalan informasi. Sekian dulu, terima kasih, sehat selalu buat semuanya, semangat selalu buat buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.